Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MCA Mu'alaf Center Aisyah Jawa Tengah dalam seri dialog Mu'alaf bertanya, MCA menjawab. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada kami. Kapan dan siapakah yang menetapkan 1 Januari sebagai tahun baru? Nah, kita akan menengok beberapa ensiklopedia yang kita kenal, antara lain yaitu Ensiklopedia Britannica. Di dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan bahwa selama berabad-abad beberapa negara mengawali kalendernya dengan 2 tanggal, yaitu tanggal 25 Maret atau 25 Desember. Namun kenapa sebagian besar penduduk bumi merayakan 1 Januari sebagai tahun baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kembali kita akan melihat beberapa ensiklopedia yang ada, antara lain yang akan kita singgung yaitu The World Book Encyclopedia tahun 1984 volume 14 halaman 237. Di dalam ensiklopedia tersebut diceritakan bahwa pada tahun 46 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru. Januari diambil dari nama dewa Janus, yaitu dewa penjaga gerbang Olympus, yang kemudian diartikan sebagai gerbang menuju tahun baru. Dewa ini memiliki 2 wajah. Wajah yang menghadap ke depan, yaitu menatap masa depan, dan wajah yang menghadap ke belakang, yaitu menatap masa lalu. Penamaan Januari juga merupakan bentuk persembahan dan penghormatan kepada dewa Janus. Pada saat inilah tahun baru untuk pertama kalinya dirayakan pada tanggal 1 Januari untuk menggantikan penanggalan tradisional Romawi sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, bahwa kenapa 1 Januari itu ditetapkan juga sebagai hari suci umat Kristen. Nah, mari kita menengok sedikit sejarah ya, bahwa pada 1 Januari tahun 1582 Paus Gregorius XIII melakukan modifikasi terhadap kalender sebelumnya, kemudian mengukuhkannya sebagai sistem penanggalan yang harus digunakan untuk seluruh Eropa. Nah, sistem penanggalan tersebut sangat populer dengan sebutan kalender Gregorian, yang kemudian dikenal dengan kalender Masehi. Kalender ini dibuat berdasarkan kelahiran Yesus Kristus, yang dalam keyakinan Kristen ya, yang pada akhirnya berlaku umum di seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, antara lain Indonesia. Nah, hal ini disebutkan di dalam Encarta Reference Library Premium tahun 2005. Kalender Gregorian disebut juga dengan kalender Kristen. Mengapa? Karena menggunakan kelahiran Yesus Kristus sebagai permulaan penanggalan. Nah,
Mengapa disebut dengan tahun Masehi? Ya, ada pertanyaan seperti itu juga kan? Apa sih kaitannya antara tahun Masehi dengan keyakinan agama Kristen? Ya. Nah, kita akan mencoba mengurai ya. Penanggalan tahun setelah Yesus Kristus, penulisannya ditandai dengan 2 huruf ya, AD. Nah, ini singkatan dari Anno Domini, bahasa Latin ya, bahasa Latin, sama dengan Masehi. Masehi adalah nama lain dari Isa Al-Masih. Sedangkan di zaman Romawi kuno, penanggalan tahun biasa diikuti dengan BC gitu ya, BC, Before Christ, sebelum Masehi. Nah, dengan perkembangan agama Kristen, para pemimpin gereja mewajibkan tanggal 1 Januari sebagai perayaan suci, satu paket dengan Natal. Maka ucapannya populer ya, sering kita dengar, Merry Christmas and Happy New Year. Nah, apa yang biasa dilakukan pada tahun baru 1 Januari ini? Nah, kurang lebihnya tahun baru itu biasanya ada ritual gereja. Nah, dulu jika pada zaman Romawi, pesta ulang tahun baru ditujukan untuk menghormati Dewa Janus. Namun, pada perkembangan berikutnya, Paus Gregorius XIII menetapkan sebagai permulaan abad Masehi. Maka tidak heran jika umat Kristiani melakukan ibadah ritual pada tanggal 1 Januari. Nah, biasanya ibadah ritual tersebut merupakan satu rangkaian dengan ibadah Natal yang di Indonesia disingkat dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Baik gereja Kristen Protestan maupun gereja Katolik pada tiap tanggal 1 Januari itu melakukan peribadatan tahun baru. Nah, kemudian bagaimana sikap seorang Muslim dalam menyikapi tahun baru Masehi? Perayaan 1 Januari merupakan perayaan yang berkaitan dengan ritual keagamaan Kristen dan tradisi kaum kufar. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang Muslim untuk menentukan sikap, tentu saja sikap yang cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang kurang lebih artinya adalah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dinyatakan bahwa barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, kita akan menyimpulkan ya dari dialog ini, yaitu bahwa 1 Januari sebagai tahun baru Masehi telah memiliki pengaruh global, dirayakan oleh hampir seluruh penduduk bumi, termasuk umat Muslim Indonesia. Nah, umat Muslim sudah seharusnya menyikapi tradisi tersebut secara cerdas, sehingga tidak masuk dalam jebakan untuk ikut-ikutan merayakannya. Nah, Al-Quran dan hadis yang sudah kita sitir tadi sangat terang memberikan peringatan. Oleh sebab itu,
tetapkan sikap kita sebagai seorang muslim berdasarkan prinsip atau pengetahuan. Nah, di yaumil hisab nanti semua perbuatan manusia akan dituntut pertanggungjawabannya. Begitu jawaban dari MCA, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.